kedua yang perlu dibuat adalah kriteria produk. Caranya setup, inventory kategori maintenance, kemudian di scroll ke bawah, dan nanti di bagian bawah ada daftar-daftar atau tabel untuk mengisi kode, kemudian untuk mengisi kategori description, stock type, default text category. Nah, ini yang pertama isi liquid, key C1K1, kemudian kategori description-nya liquid, stock type-nya kita pilih raw materials karena dia bahan baku, dan default text kategorinya nanti dipilih XM. Selanjutnya kalau misalkan sudah, dipencet enter information. Kemudian untuk yang kedua ada karton, kategori code-nya KRC1K1, untuk stock type dan default text kategorinya sama karena karton merupakan bahan baku juga, dan kemudian enter information. Kemudian untuk barang yang ketiga merupakan bahan baku bubuk, stock type dan default text kategorinya juga sama, enter information. Ya, jika sudah, maka akan ada tulisan sukses report di bagian atas. Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat satuan produk, yaitu di menu setup unit of measure. Unit of measure-nya kita tulis PCS C1K1, kemudian enter information, kemudian pak C1K1, dan lanjutkan juga untuk satuan-satuan produk yang lainnya. Jika sudah selesai, maka di bagian atas akan terdapat tulisan sukses report new unit of measure edit. Berarti satuan produk yang kita tambahkan tadi sudah ditambahkan di sistem. Selanjutnya, kita akan membuat mata uang, yaitu di setup, kemudian ada currencies maintenance. Kita scroll di bagian bawah, terdapat currency, mata uang apa yang akan kita buat. Ini contohnya mata uang Korea Selatan, yaitu won, kemudian country-nya Korea, hundredth name atau nama mata uangnya adalah won, kemudian decimal place to display 2, exchange rate-nya 1, dan enter information. Jika sudah berhasil, maka di bagian atas akan terdapat tulisan success report, the currency definition recorded has been added, yang berarti mata uang yang tadi kita buat sudah berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Yang selanjutnya dilakukan adalah membuat gudang atau warehouse, yaitu dengan cara main menu, setup, dan inventory location maintenance. Ya, di new location details kita masukkan kode lokasinya, nama lokasi atau nama gudangnya, warehouse kelompok 1 C1 warehouse A, kemudian kontak for deliveries-nya untuk menentukan siapa yang dapat dihubungi di gudang tersebut. Di sini contohnya adalah Ibu Marsha. Kemudian input nama gedungnya dari gudang tersebut. Kemudian input jalan dari lokasi gudang tersebut. Kemudian input subart atau kecamatan. Kemudian input kota dari gudang tersebut. Dan selanjutnya country, ini diisi Indonesia. Untuk nomor telepon, dimasukkan nomor telepon dari kontak yang dapat dihubungi di gudang tersebut. Begitu juga dengan email. Allow internal request kita yes, use for work order production juga yes, dan enter information. Selanjutnya dibuat gudang yang B, gudang kedua. Kurang lebih prosesnya sama,
Yang diinput datanya location kode, location name, nama dari gudangnya, kemudian kontak per deliveries, yaitu kontak dari yang dapat dihubungi di gudang tersebut, kemudian isi nama gudang atau nama gedung dari gudang tersebut, kemudian diisi jalan dari lokasi gudang tersebut, diisi kecamatan dari lokasi gudang tersebut, diisi kota, terakhir diisi country yaitu Indonesia, diisi juga nomor telepon yang dapat dihubungi di gudang tersebut, kemudian sama dengan email. Untuk allow internal request yes, dan use for work production yes, kemudian enter information. Ya, jika sudah selesai, maka di bagian atas akan terdapat tulisan sukses report yang berarti gudang tersebut sudah ditambahkan ke dalam sistem. Membuat database supplier ke menu supplier, add a new supplier, lalu mengisikan supplier kode, bisa diisikan dengan C1K1 strip SPLA, kemudian supplier namanya, bisa dituliskan PT kelompok 1 C1 buka kurung A tutup kurung, kemudian kita mengisi alamat seperti jalan, city, provinsi, dan juga kode pos. Untuk country kita bisa mengisikan Indonesia. Selanjutnya telepon, jika mempunyai nomor telepon bisa diisikan, fax email, dan juga email bisa diisi. Untuk keterangan lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti payment terms-nya menjadi cash only, faktor company menjadi non, dan pembayarannya bisa Indonesia rupiah. Kemudian selanjutnya kita insert new supplier dan selesai. Kita bisa melihatnya itu di supplier, kita cari kodenya C1K1 dan ditemukan supplier kita. Buat authorization ke setup, set purchase order authorization level, kemudian kita ke bawah, kemudian currency-nya menjadi Indonesia rupiah, dan kita mengisi authorization order up-nya 100 juta, enter information. Selanjutnya membuat item master data ke menu item, kemudian insert new item, kita mengisikan item kode C1K1 strip, misalnya AC, kemudian part description-nya AC Polytron setengah PK Neva Ice Spec 05 VX, kemudian bisa diisikan di part description yang long. Kita ganti kategorinya menjadi elektronik, unitnya menjadi unit. Di sini kita purchase. Selanjutnya yang lainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah sudah, kita melakukan insert new item. Selesai, dan bukan seperti sebelumnya sampai selesai item master datanya. Kemudian melakukan proses pembelian material bisa ke menu purchase, new purchase order, kemudian kita isikan kode C1K1 strip now. Kemudian kita membeli pembelian dari supplier A, maka kita pilih SPLA, kita cari warehouse-nya. Warehouse-nya itu warehouse A. Di sini kita cari kelompok 1 C1. Kemudian dari supplier infonya itu sudah benar A, kita lakukan enter, kemudian kita cari kode kita, personal. Di sini kita bisa lihat apa yang ingin kita beli, dan di sini kita akan membeli Lenovo PC sebesar 20, kemudian HP LaserJet 10, order. Dan di sini dapat dilihat kita akan mengisi harga satuannya dari produk tersebut. Misalnya Lenovo 500.000 di sini, dan HP LaserJet sebesar 400.000. Kemudian kita lakukan update. Di sini ada total 14 juta. Kita lakukan proses order.
Dan sini sudah sukses, maka kita lakukan print purchase order untuk mendapatkan bukti kita sudah melakukan pembelian. Nah, ini adalah bukti kita sudah melakukan pembelian purchase order number 361 sebesar 14 juta. Kemudian kita lakukan lagi seperti yang sebelumnya, new purchase order C1K1 dan apa yang kita ingin beli dari supplier B. Kita selanjutnya melakukan proses penerimaan ke warehouse dengan cara ke menu purchase, ini purchase order, kemudian kita mencari warehouse-nya, warehouse A, kelompok 1C1, kita search, dan di sini sudah diketahui order yang tadi kita sudah order. Kemudian melakukan receive, isikan seperti total yang kita sudah pesan, kemudian kita complete, update. Dan di sini sudah diketahui totalnya juga. Kemudian kita lakukan proses good receive. Selesai, kita harus melakukan print di sini dan sudah diketahui kita sudah melakukan penerimaan. Kemudian kita lakukan lagi seperti yang sebelumnya. Kita cari warehouse kita, warehouse A, kelompok 1C1, kita search, dan di sini hanya sisa yang order 362. Kita lakukan receive. Jika kita contohnya belum menerima semua unit, misalnya di sini 50, kita lakukan complete, dan di sini kita memesan 200 tetapi hanya 100 yang baru datang dan kita tidak melakukan complete seperti itu. Dan di sini 150 complete, di sini 80 complete, di sini hanya 50 sedangkan kita memesan 100, berarti ini belum komplit, jadi jangan di checklist. Selanjutnya di sini 100 dan di sini 60. Kita lakukan update, di sini ada totalnya, kita lakukan proses good receive, print untuk bukti, dan di sini sudah diketahui buktinya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang belum sampai tadi, yaitu kita cari kelompok 1C1, kita search, kita receive, dan di sini hanya sisa, berarti kurang 100, dan di sini kurang 50 karena kita memesan 100 dan yang baru datang tadi hanya 50. Maka kita lakukan complete, kita update, lakukan proses, selesai, kita print, dan ini adalah buktinya. Selanjutnya ialah membahas mengenai langkah-langkah atau proses dalam melakukan adjustment stok material. Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses adjustment stok material, kita ke menu inventory, lalu pada menu transactions, pilih inventory adjustment. Pada partial stock code, diisi dengan kode produk. Lalu klik check part yang muncul akan dipilih mana yang mau dilakukan adjustment. Lalu klik adjust. Pada adjustment to stock at location, pilih warehouse yang akan dituju. Lalu comments on why-nya bisa ditulis penambahan stok lama atau new stock. Lalu adjustment quantity-nya dipilih berapa quantity yang akan dilakukan adjustment. Setelah itu, klik enter stock adjustment. Setelah sukses report, kita bisa melihat apakah proses adjustment tersebut telah selesai atau belum. Maka pilih menu items, lalu pada menu item inquiries, klik show stock movement. Isi stok kodenya, lalu pilih warehouse yang dituju tadi. Setelah itu klik show stock movement. Di sini telah muncul bahwa stok telah dilakukan adjustment sebesar 150 unit. Lakukan langkah yang sama untuk produk-produk yang lainnya. Setelah melakukan adjustment stok material, selanjutnya ialah melakukan proses produksi sampai masuk ke stok.
Hal pertama yang dilakukan ialah proses pembuatan work center pada menu manufacturing, dan di menu maintenance, klik work center. Di sini terdiri dari yang akan diisi ialah work center kode, work center description, location, dan overhead per hour. Work center code diisi dengan kodenya. Lalu work center description bisa dipilih produknya. Location-nya dipilih warehouse yang akan dituju. Dan dipilih unit untuk overhead per hour-nya. Setelah itu enter information. Data yang telah selesai diupload akan muncul seperti yang terlihat bahwa produk C1K1 telah ada. Selanjutnya ialah pembuatan work center code untuk kode B, yaitu C1K1B. Work center description-nya pilih machine. Location-nya sama seperti sebelumnya. Dan overhead per hour-nya itu 20 unit. Lalu klik enter information. Sama seperti produk sebelumnya, C1K1B telah muncul. Selain melakukan pembuatan work center, hal yang dibutuhkan lainnya ialah pembuatan bill of material, yaitu pada menu yang sama di menu manufacturing, lalu pada menu maintenance, pilih bill of material. Enter extract of the stock code, ditulis kode produknya, lalu search now. Akan muncul work center yang telah dibuat tadi, yakni sekai kipas angin dan mesin. Untuk pembuatan bom sekai kipas angin, diklik kodenya. Lalu untuk komponen kode, diisi oleh komponen pendukung untuk pembuatan sekai kipas angin duduk. Kita ambil contoh, yakni komponen cover jaring. Sequence in bomnya kita pilih 1 karena cover jaring berada di level 1. Lalu location-nya kita pilih warehouse yang akan dituju. Setelah itu, diisi work center added-nya, yakni sekai kipas angin. Kuantitinya yakni banyaknya jumlah dari produk cover jaring, lalu enter information. Setelah sukses diupload, akan muncul cover jaring sebanyak 2 unit. Lakukan hal yang sama untuk komponen pendukung di sekai yang lainnya. Selanjutnya ialah pembuatan bom di level 2 dengan cara yang sama. Lalu pilih kode machine. Komponen kode diisi oleh komponen pendukung untuk pembuatan mesin. Kita ambil contoh, yakni komponen kapasitor kipas. Sequence in bomnya 2 karena berada di level 2. Lalu pilih location yang sama. Work center added-nya kita pilih machine. Kuantitinya sebanyak 1 buah untuk kapasitor kipas. Setelah itu enter information. Sama seperti yang tadi, setelah sukses akan terupload kapasitor kipas dengan kuantiti 1 unit. Lakukan hal sama untuk komponen pendukung dari level 2 bom yang lainnya. Setelah membuat bom, selanjutnya ialah pembuatan work order di menu manufacturing. Pada menu transaction, pilih work order entry. Lalu pada stock code diisi kode produk. Search now. Lalu diisi jumlah unit pada sekai kipas angin duduk dan machine. Lalu add to work order. Di sini diperhatikan untuk work order reference-nya dan factory location. Factory location dipilih warehouse yang akan dituju. Lalu, comments sekai kipas angin duduk bisa diisi dengan pembuatan sekai kipas angin duduk tornado. Lakukan hal yang sama untuk product machine. Comments tersebut bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai, klik update. Untuk mengecek work order yang telah dibuat, kita ke menu transaction, lalu select a work order. Work order number diisi oleh work order reference yang tadi sudah diingatkan.
Processing aid-nya pilih warehouse yang dituju, lalu klik search. Akan muncul bahwa Sekai dan mesin telah diterima. Untuk penerimaan diklik receive-nya. Quantity order sebanyak 10 unit, maka quantity receive pilih 10 unit. Lalu klik proses manufacture. Setelah sukses, dilakukan pengecekan pada menu items. Klik kode produk. Klik search now. Lalu kode Sekai kita klik. Pada menu item inquiries, klik show stock movement. Isi from stock location pada warehouse yang 7. Lalu klik show stock movement. Di sini sudah tertera bahwa work order receipt sebanyak 10 unit. Lakukan hal yang serupa untuk produk-produk lainnya. Langkah terakhir ialah melakukan proses transfer produk dari warehouse A ke warehouse B. Adapun langkah-langkahnya, klik menu inventory. Lalu pada menu transactions, pilih inventory location transfer dan isi partial stock code dengan kode produk. Lalu klik check part. Dan bisa dipilih produk mana atau komponen mana yang akan dilakukan transfer warehouse. Silakan diisi from stock location dan to stock location. From stock location merupakan warehouse awal, bisa dipilih warehouse awalnya. Lalu to stock location dipilih warehouse baru atau warehouse yang akan dituju. Pilih transfer quantity-nya berapa. Lalu enter stock transfer. Setelah sukses, kita lakukan pengecekan pada menu items. Lalu, pada stock code, klik kode produk, lalu search now. Pilih produk yang telah ditransfer tadi. Lalu pada item inquiries, klik show stock movement. From stock location, pilih warehouse awal. Klik show stock movement. Di sini telah terlihat bahwa telah dilakukan location transfer sebanyak 10 unit ke warehouse B. Jadi, quantity yang berada di warehouse A yakni 0. Saya akan melakukan tutorial melakukan proses penjualan pada warehouse management system atau yang biasa kita sebut WMS. Sebelum melakukan proses penjualan, terlebih dahulu harus membuat database customer yang berfungsi untuk mengetahui data dari customer. Yang pertama adalah kita klik main menu, kemudian klik setup, dan kemudian klik customer type. Di sini adalah tipe customer, apakah dia distributor atau reseller atau wholesaler. Kita scroll ke bawah, dan kita masukkan tipe customer. Setelah itu, klik Accept. Setelah itu, kita akan membuat sales area. Yang pertama, klik main menu, kemudian klik Setup, dan kemudian klik Sales Area. Sales Area ini berfungsi untuk mengetahui area penjualan kita. Contohnya, area kodenya kita isi dengan C03 dan area name-nya Jawa Barat. Setelah itu, klik Enter Information. Kemudian, kita akan membuat sales type. Yang pertama, klik main menu, kemudian klik Setup, dan kemudian klik Sales Type. Di sini, kita akan memasukkan nama toko kita. Tipe kodenya F3, dan nama tokonya adalah Toko Elektronik Gemilang. Setelah itu, klik Accept. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sales people maintenance. Yang pertama, klik menu, kemudian klik setup, dan kemudian klik sales people.
Di sales fitur ini terdapat kode, nama, telepon, fax mail, kumrat 1, klik, kumrat 2, dan current. Kita scroll ke bawah, dan kita akan mengisi sales person kode. Kemudian kita akan isi sales person name, yaitu Didit. Telepon nomornya. Kemudian commission rate satunya kita isi dengan angka 100 dan breakpointnya kita isi dengan angka 150. Setelah itu, klik enter information. Selanjutnya, kita ke menu customer dan kita klik add new customer. Di sini kita akan mengisi customer code dengan kode C103 strip RRT. Customer name-nya itu adalah PT Sumber Berkah yang berada di Jalan Raya Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan kode pos 12670 yang berada di Indonesia. Sales type-nya itu adalah toko elektronik gemilang dan customer type-nya itu adalah retailer. Kita di sini mengubah language juga dengan bahasa Indonesia. Setelah itu, klik Add New Customer. Setelah itu, kita akan mengisi Add a Branch. Branch kodenya adalah C103 RRT. Branch name-nya adalah PT Sumber Berkah. Dan branch kontaknya adalah kita isi. Setelah itu, kita akan mengisi Sales Person, yaitu Bapak Didit, yang berada di Jawa Barat. Dropstock form-nya ini adalah kita akan mengirim barang itu dari mana. Kita akan mengirimnya dari warehouse B Marsha Hasna Ramadhani. Selanjutnya kita masukkan nomor telepon dan masukkan email. Setelah itu, kita klik Enter or Update Branch. Inilah tampilan setelah kita melakukan Enter or Upgrade Branch. Setelah itu, kita akan ke menu Item dan kita akan search produknya yang ingin kita beli. Dan yang ingin kita kirim kepada customer. Kita akan mengirimkan sekai kipas angin duduk, LG kulkas side by side, dan kita akan mengirimkan LG mesin cuci. Setelah kita mengklik salah satu dari item tersebut, selanjutnya klik Maintenance Standard Cost. Di sini kita isi standar material cost per unitnya 1.800.000, standar labor cost per unitnya 1.800.000, dan standar overhead cost per unitnya adalah 2 juta. Setelah itu kita klik update. Lakukan langkah yang sama dengan produk yang lainnya yang akan kita kirim. Selanjutnya, kita ke main menu, kita ke sales, dan klik New Sales Order or Quotation. Setelah itu, kita search produk yang kita kode yang customer ingin, dan kita klik PT Sumber Berkah. Di sini yang sudah kita masukkan. Ini adalah tampilan setelah kita mengklik PT Sumber Berkah. Selanjutnya, kita search di OR Enter Extra of the Stock Code dan klik Search Now. Setelah itu, kita masukkan kuantiti yang ada di sini. Setelah kita masukkan kuantiti, kita klik Add to Sales Order.
Setelah itu, tampilan yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Kita akan mengisi price-nya sebesar 500.000 dan LG kulkas sebesar 10 juta dan LG mesin cuci sebesar 5 juta. Kemudian kita klik calculate dan klik enter delivery details and confirm order. Setelah itu, kita akan mengisi delivery details. Kita akan mengirimkan ke PT Sumber Berkah dan dikirimkan dari warehouse B Marsyasna Ramadhani di Jalan Raya Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, kode pos 12670, country-nya Indonesia. Selanjutnya kita klik place order. Setelah itu, kita klik print packing slip. Nah, inilah print dari packing slip. Kita akan mengirimkan ke PT Sumber Berkah di Jalan Raya Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan kode pos 12670 di Indonesia. Kita mengiriminya dari warehouse B Marsyasna Ramadhani. Dan ini adalah item description-nya, item kodenya, quantity, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu Pay Labels. Untuk menu Pay Labels, klik Main Menu, kemudian klik Pay Labels. Menu Pay Labels ini berfungsi untuk mencatat semua laporan pembayaran dan hutang setelah barang diterima, yang disetujui untuk dicatat di dalam buku besar sebagai hutang yang belum dibayar atau terbuka. Yang dimaksudkan terbuka di sini adalah hutang yang belum dibayar. Hutang dibagi menjadi dua, yaitu hutang usaha dan hutang beban. Hutang usaha adalah hutang untuk pembelian barang fisik yang dicatat dalam persediaan. Sedangkan hutang beban adalah hutang untuk pembelian barang atau jasa yang ditagih. Contoh dari hutang beban adalah iklan, hiburan, dan perlengkapan kantor. Di dalam Pay Labels ini terdapat 3 menu. Yang pertama, transaction, yang kedua, inquiries and report, dan yang ketiga, maintenance. Transaction ini berfungsi untuk transaksi, yang kedua, inquiries dan report ini berfungsi untuk pertanyaan dan laporan, dan yang ketiga, maintenance berfungsi untuk pemeliharaan. Kita akan membahas menu yang pertama adalah menu transaction. Di dalam menu transaction ini terdapat select supplier dan supplier allocation. Berikut ini merupakan tampilan dari select supplier. Select supplier ini berfungsi untuk membuat nama supplier baru. Untuk membuat nama supplier baru, cukup klik add a new supplier, dan jika untuk mencari supplier, harap memasukkan kode enter tepat serial kode, contohnya C103, kemudian klik search now. Jika sudah klik search now, maka akan tampil seperti ini. Di sini terdapat kode, supplier name, rating, address 1, address 2, address 3, address 4, telepon, email, dan URL. Kemudian ada supplier allocation. Berikut ini merupakan tampilan dari supplier allocation. Supplier allocation ini berfungsi untuk mengetahui alokasi supplier yang telah dibuat. Dalam supplier allocation ini terdapat transaction, type, supplier, number, date, total, new allocation, dan informasi tambahan lainnya. Menu selanjutnya adalah inquiries and report. Inquiries and report terdapat where allocate inquiry. Where allocate inquiry ini berfungsi untuk mengetahui tentang transaksi number dari supplier. Di sini terdapat 3 tipe. Yang pertama, purchase invoice. Purchase invoice adalah form untuk mencatat hutang perusahaan.
Payment merupakan pembayaran tunai dan debit note merupakan bukti transaksi return barang. Untuk mengetahui allocated inquiry-nya, cukup masukkan transaction number, kemudian klik Show How Allocate. Selanjutnya, ada Supplier Report. Supplier Report ini merupakan laporan ringkasan yang menampilkan informasi kontak vendor, jumlah total utang saat ini, kemarin, atau yang lama. Supplier Analysis ini mencantumkan faktur dan pembayaran untuk semua vendor yang dipilih untuk setiap periode penuaan. Di Supplier Analysis ini terdapat from supplier code to supplier code, L balance or overdue only, for supplier trending, dan summary or detail report. Selanjutnya, isi semua data yang ada di sini. For supplier trending adalah merupakan negara dan mata uangnya. Kemudian, di summary or detail report, kita pilih detail report. Kemudian, klik print PDF. Berikut ini merupakan data yang sudah di-print dari Add Supplier Balance for Supplier Form C103. Di sini ada nama supplier, ada balance, ada current, ada due now, ada lebih dari 30 hari, dan ada lebih dari 60 hari. Di sini merupakan laporan ringkasan yang menampilkan jumlah total utang saat ini. Balance-nya 7.500.000 dan due now-nya adalah sebesar 7.500.000. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mempunyai utang kepada supplier. Selanjutnya, Payment Run Report. Berikut ini merupakan tampilan dari Payment Run Report. Payment Run Report berfungsi untuk menjalankan pembayaran sekaligus untuk satu atau lebih dari vendor. Di sini terdapat from supplier code to supplier code, for supplier trending, exchange rate, payment due to, pay from account, dan payment type. Di sini, for supplier trending terdapat nama negara dan mata uangnya. Kemudian, pay from account, kita ingin membayar menggunakan akun apa. Di sini ada Bank BCA, BRI. Selanjutnya, ada payment type. Di sini terdapat cash, change rate, direct credit. Selanjutnya, jika sudah semua data terisi, klik print and process payment. Berikut ini merupakan tampilan dari payment run report setelah di-print. Di sini ada supplier, ada jumlahnya, dan ada X-disk jumlah. Di sini dapat dilihat bahwa grand total payment due sebesar 7.500.000, yang artinya perusahaan harus membayar sebesar 7.500.000. Kemudian, remittance advice. Remittance advice ini berfungsi sebagai surat yang dikirim oleh pelanggan ke pemasok untuk memberitahu pemasok bahwa faktur mereka telah dibayar. Secara singkatnya, remittance advice ini merupakan kwitansi atau bukti penerimaan kas. Jika pelanggan membayar dengan cek, pengiriman uang seringkali menyertai cek tersebut. Di sini terdapat from supplier code to supplier code dan date of payment. From supplier code dapat diisi sesuai dengan kode supplier, dan to supplier code merupakan untuk supplier kode. Dan date of payment ini merupakan tanggal, hari, dan tahun pada saat pembayaran. Kemudian jika sudah diisi semua, maka klik print PDF. Selanjutnya, outstanding GRNS report. Berikut ini merupakan tampilan dari outstanding GRNS report. Di sini ada from supplier code dan ada to supplier code. From supplier code merupakan kode dari supplier, dan to supplier code merupakan untuk supplier. Jika sudah terisi semua, maka bisa klik print PDF untuk mengeprint, dan jika tidak ingin mengeprint, hanya ingin melihat, bisa klik show on screen. Outstanding GRN ini
menampilkan daftar PO dengan truk barang yang masih dalam pengiriman atau yang sudah diterima. Berikut ini merupakan tampilan dari good received but not invoiced yet. Di sini terdapat supplier, supplier name, nomor PO-nya, item kode, quantity yang diterima, quantity invoice, quantity yang dipending atau yang belum dikirim, unit price, line total, selanjutnya supplier balance at a prior month end. Supplier balance ini merupakan untuk menginput saldo di akhir bulan dari utang yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini terdapat from supplier code to supplier code dan balance asset. Di sini dapat dilihat tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian jika sudah memilih bulan dan tahunnya, klik print PDF. Berikut ini merupakan tampilan supplier balance yang sudah di-print. Di sini ada supplier, ada balance, ada FX, dan ada currency. Dapat dilihat pada tanggal 31 bulan Desember 2013 tidak ada hutang atau piutang di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada list daily transaction. Berikut ini merupakan tampilan dari daily transaction. Daily transaction ini berguna untuk laporan laba atau rugi, pencatatan kas, utang piutang, dan daftar operasional. Di sini ada enter the date for which the transaction are to be list. Artinya, kita dapat memilih tanggal untuk membuat laporan tersebut. Dan transaction type di sini ada invoice, credit note, dan payment. Jika sudah memilih dan mengisi datanya, kemudian klik create PDF. Berikut ini merupakan tampilan dari daily transaction setelah di-print. Di sini ada supplier, ada reference, ada transact, ada next amount, ada tax amount, dan ada total amount. Selanjutnya ada supplier transaction inquiry. Berikut ini merupakan tampilan dari supplier transaction inquiry. Di sini ada tipe, ada tanggal dari, dan ada tanggal sampai. Di sini supplier 0 kita isi contohnya, dan kemudian klik show transaction. Di sini terdapat tipe, number, subref, date, supplier, comments, due date, ex-rate, amount, dan currency. Di sini purchase invoice 1 pada tanggal 23 April 2021, supplier A, PT Marsyasna Ramadhani, comments-nya membayar tagihan pada tanggal 24 April 2021 dengan jumlah pembayaran 4 juta. Selanjutnya, pada menu maintenance terdapat add supplier, select supplier, dan maintenance factor company. Berikut ini merupakan tampilan dari add supplier. Di sini artinya kita membuat nama supplier baru. Ada supplier kode, supplier name. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan pada pertemuan ketiga. Setelah mengisi semua data-datanya, klik insert new supplier. Selanjutnya, ini tampilan dari select supplier. Di sini kita bisa mencari supplier yang sudah kita buat tadi. Contohnya, masukkan enter a partial code, kemudian klik search now. Di sini terdapat dua supplier yang sudah kita masukkan tadi. Yang pertama, supplier A dan supplier B dengan nama PT Marsyasna Ramadhani. Di sini terdapat address 1 sampai address 4, nomor telepon, dan email. Selanjutnya ada maintenance factor companies. Faktor company maintenance adalah faktor pemeliharaan pada perusahaan. Di sini terdapat ID, company, name, address 1 sampai address 6, kontak, telepon, fax number, dan email. Untuk membuatnya, klik create new factor. Setelah itu,
Isi semua data yang dibutuhkan seperti faktor company name, address line 1 sampai 6, kontak name, telepon, fax, dan email. Setelah semuanya diisi, maka klik Insert New Factor. Jika sudah klik Create New Factor, berikut ini merupakan tampilan Success Report yang sudah kita bikin. Nomor 1, company name-nya PT Sumber Berkah Jaya di Jalan Raya Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kode posnya 12670. Nomor teleponnya 088888787660. Fax nomornya 02162883 dan emailnya adalah sumberberkah@gmail.com. Jika ingin mengedit, maka klik tombol edit dan kemudian edit data yang ingin dirubah. Menu Pay Labels ini sangat berhubungan dengan menu lainnya yang sudah dijelaskan pada video pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Karena menu ini merupakan menu pembayaran dan laporan perihal keuangan terhadap barang yang telah dipesan. Sekian langkah-langkah pembuatan pada menu Pay Labels dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.